weekend yang baru ya, dan keadaan geopolitik masih belum cool down dan juga beberapa, komoditi itu naik ya, sepertinya kayak gold itu dia membuat breakaway gap pada pembukaan market Senin dan juga WTI juga, minyak juga membuat breakaway gap juga. Lalu update geopolitik terakhir itu tentang ini ya, Israel tuh ini ya, gelombang baru serangan ke Iran ya. Jadi masih belum ini nih, belum cool down nih, masih sangat-sangat panas ya. Dan juga gua ada nemuin satu matriks yang menarik ya, semenjak perang antara Israel dan ini ya, Iran ini atau US dan Iran ini, itu selling pressure volumenya itu naik secara signifikan ya, selama 1 jam itu 1,8 billion ya. Artinya menandakan market itu masih fair dan juga geopolitik ini masih belum reda ya. Jadi belum ada, tanda-tanda good news from matrix ini dan juga geopolitiknya masih sangat-sangat besar ya. Lalu di sini kalau kalian lihat juga WTI emas tuh buat breakaway gap ya pada pembukaan market dan ini, dia ini ya, di luar dari OHLC-nya daily close sebelumnya yang menandakan biasanya kalau misalnya gap-gap seperti ini terjadi dan besok closing daily-nya seperti ini, itu dia, nutupnya itu akan lama ya berdasarkan yang gua pelajarin ya, ini namanya breakaway gap ya, seperti itu ya. Lalu di gold juga kalau misalnya kalian di sini nyari ticker-nya tuh XAUSD, kita pakai apa ya, Pepperstone aja lah. Oh, Pepperstone ini gap-nya kecil. Tadi gue lihat tuh di mana ya, LD ya, GLD. Oh ya, ini gap-nya kecil ya ternyata di XAUSD ini, di 1 jam ya. Kalau misalnya kita lihat 4 jamnya, ya sama. Ini sih sebenarnya, breakaway gap juga ya. Ini ada potensi sebenarnya kalau misalnya gap kecil ini bakal cepat ditutup lalu jumping ke atas lagi ya, seperti itu. Yang di mana targetnya itu masih ya, masih di 5.500 sampai 5.400 ini ya untuk si XAUUSD ini. Mungkin gue pakai yang sebenarnya kemarin gue udah sempet charting itu di mana ya? Nih. Dah, di sini malah nggak ada gap tuh. Jadi untuk si XAUUSD ini malah di sini nggak ada gap ya. Jadi target gue masih di 5.500 sampai di 5.300 ya untuk targetingnya seperti itu. Jadi untuk sekarang masih masih sangat bullish for gold ini seperti itu. Lalu bahas tentang Bitcoin-nya seperti apa. Jadi Bitcoin-nya itu kalau misalnya kalian lihat monthly weekly close-nya juga kita update dari weekly close-nya karena kita kan minggu yang baru kita juga harus update dari sininya. Kalau misalnya kalian lihat dari weekly-nya itu sedang berada di ini ya, area demand-nya ya gue bilang ya, ini area demand yang sangat besar ya. Namun kalau misalnya kita lihat dari patokan lain sebenarnya ini sudah break area double top-nya juga, ada potensi ke area 55.000 ya, di area sini. Sebenarnya target area gue tuh di sini ya untuk di weekly-nya. Di 55.800 sampai 51.756 ya, di area situ. Kalau misalkan ini udah ini. Kalau misalnya gue ubah. Nah, sebenarnya ini bisa jadi bear trap ya. Kalau misalnya dia bereaksi ke sini dan ini juga lihat stochastic indikator momentumnya juga sudah crossing, ini ada potensi ini nggak sampai ke 55.800 ya. Tapi di area Fibonacci Golden Ratio 786 ini di mana itu biasanya terjadinya bear trap atau bull trap ya. Itu bisa jadi di sini dia langsung pumping ya, seperti itu. Pumping-nya sampai mana misalnya terjadi ini, di area ini terjadi rebouncing ya, yang di mana kita lihat juga ada potensi di sini, itu bisa ke 77.700 ya. Dan next targetnya itu bisa ke 86.900 sampai 93.600 seperti itu. Ini bisa jadi bear trap ya. Gambarannya seperti ini.
Nah, langsung pumping ke atas, seperti itu. Jadi potensi kita untuk bullish minggu ini masih sangat ini ya, memungkinkan. Lanjut ke daily-nya, di daily-nya masih sama ya. Di daily-nya masih ada di range inside bar-nya di area 73.000 sampai 62.700 ya, di sini. Kalau kalian juga lihat ini ada potensi pembentukan namanya symmetrical triangle dan closing-nya itu masih dalam range-nya ya. Jadi untuk sekarang masih wait and see dulu, belum ada pergerakan yang sangat signifikan dari Bitcoin-nya ini. Kalau misalnya kita turun time frame ke 4 jamnya, di 4 jamnya itu masih ya, masih ada di range sideways-nya ya, range 71.130 sampai 63.000 ya, di situ. Kalau misalnya kita lihat value areanya, ini sedang berada di value area low-nya dan ada potensi ini membentuk namanya itu ini ya, bull flag ya. Ini sudah break ada sebenarnya bisa ya ini di long. Tapi untuk targetnya tuh sangat-sangat banyak halangan di sini ya, yang di sini ada point of control, di sini ada, resistance, di sini ada value area high, di sini ada, resist juga area supply-nya juga. Jadi masih belum menarik ya untuk Bitcoin ya, untuk pergerakannya, seperti itu. Lalu kalau misalnya kita lihat, 1 jamnya itu lebih jelas kalau misalnya ini terjadi namanya ini ya, bull flag ya, seperti itu. Sebenarnya ini bisa jadi 2 ya, ini yang gue lihat bisa jadi bull flag dan juga bisa jadi falling wedge juga. Jadi untuk sekarang belum ada gambaran yang sangat signifikan dari Bitcoin-nya, yang di mana kita tahu juga di weekly-nya juga closing-nya itu belum ada menandakan price action yang buyer itu mendominasi dan juga di low time frame-nya juga di sini masih sangat-sangat ada di area-area uncertainty-nya, seperti itu. Lalu kalau misalnya kita bahas USD dominance-nya, di USD dominance-nya di weekly-nya sebenarnya kan gue udah bahas kemarin juga itu berada di area, supply-nya di sini masih sama, di area supply-nya masih tertahan. Di area range 8.200 sampai 8.700 di sini. Tapi kalau misalnya kalian lihat, indikator momentum ini, sudah crossing ya, kalau misalnya gue tambahin lagi di sini RSI-nya mungkin ya, Relative Strength Index-nya di sini, apakah berada di area overbought? Ya, yang berarti artinya apa, ketika ada di overbought itu, eee, udah ini ya, pasar itu market itu udah exhaust ya, udah sangat over banget. Jadi ada potensi di sini dia crossing sampai ke area 50-nya, di area tengahnya. Dan dugaan gua range area tengahnya itu ada potensi ke 7.300 ya, 6.900 di market structure-nya ini. Jadi untuk indikator-indikator ini sebenarnya udah sangat-sangat overbought semua ya, udah sangat-sangat over semua, udah mungkin waktunya untuk dia turun ke bawah dulu, seperti itu ya. Untuk di weekly-nya, untuk di daily-nya gimana? Untuk di daily-nya kita tahu yang kita tahu di sini untuk di daily-nya masih sangat-sangat sideways ya. Range-nya itu di 8.600 sampai 7.700 di sini. Secara overall emang bullish, secara overall ini sangat-sangat bullish ya, seperti itu. Jadi masih belum ada pergerakan yang gimana-gimana untuk di, eee, daily-nya ini, seperti itu. Lalu di 4 jamnya sebenarnya sama sama aja. Yang pertama itu perspektif pertama itu membuat namanya symmetrical triangle di sini, tapi dia di tengah-tengah areanya dan juga yang kedua itu ada ini ya, sideways ya, di range 7.700 sampai 8.470 ya. Jadi masih sangat-sangat wait and see ketika dia sampai sini, either dia bereaksi bounce untuk ke area, supply-nya lagi atau dia break ya, seperti itu. Ketika dia sudah membuat konfirmasi maka gue bisa, mencari buy atau sell ya untuk, altcoin-nya. Untuk sekarang belum ada. Kalau misalnya di total tree-nya bagaimana? Di total tree-nya sebenarnya ini, di weekly-nya itu di critical area-nya ya, yang di mana ini bisa jadi 2, yang pertama itu ada namanya pattern double top. Ketika pattern ini terjadi, targetnya itu bisa ada potensi ke area ini ya, ke area demand ini, ke area ini, seperti itu.
warnanya nggak berubah ya? Area ini ya, untuk berdasarkan, kalau misalnya kita pakai acuan double top-nya ya. Nah, kalau misalnya kita berdasarkan perspektif lain di weekly-nya ini, sebenarnya di weekly-nya juga tuh ada di sini ada potensi bouncing dari sini ya. Karena ini area last support terakhirnya juga, ketika bereaksi dari area ini target gua sebenarnya ke area ini, area supply-nya ya. Sebentar ini kok nggak ini ya, gua refresh dulu. Nah, ada potensi ke area supply-nya di range 8.308 sampai 8.800. Itu jika dia berhasil bertahan di sini ya. Namun untuk 3 minggu terakhir ini masih ini ya, untuk market structure-nya itu masih no volume ya, kalau misalnya dilihat dari daily-nya. Bisa dikatakan ini membuat swing ketika total trade ini break ini ya, range area 7.300-nya ya, 7.330,4 billion ya. Di area sini baru dia terbentuk swing dan ada potensi ke area 8.307 ya, 837 ya, lalu ke bawah, seperti itu. Untuk sekarang masih menunggu, belum ada pergerakan yang bagaimana-bagaimana di weekly-nya, seperti itu. Lalu, kita juga dari daily-nya ya. Di daily-nya ini ada potensi kalau misalnya ada potensi ini ya, sorry ada nelpon. Ini membuat namanya symmetrical triangle ya di sini. Membuat symmetrical triangle dan masih berada di range areanya ya di sini. Jadi belum ada pergerakan yang signifikan terjadi. Symmetrical triangle tuh sebenarnya gue berharapnya ini break atas ya untuk melanjutkan kenaikan ke atas.